Aroma balsam dan minyak kayu putih sudah menjadi parfum abadi di rumah ini, menyatu dengan udara pagi yang seharusnya terasa segar. Bagi Anissa, aroma itu adalah penanda hari, sebuah pengingat akan tugas mulianya yang dimulai bahkan sebelum fajar sepenuhnya merekah. Tangannya dengan cekatan membersihkan tubuh renta ayahnya, Pak Ridwan, yang kini hanya bisa terbaring pasrah di atas ranjang. Tidak ada keluhan, hanya desah napas teratur dan sepasang mata yang masih memancarkan cahaya kebijaksanaan, meski terperangkap dalam raga yang tak lagi berdaya. "Pagi, Ayah," bisik Anissa, sambil menyisir lembut sisa rambut ayahnya yang memutih. "Udara hari ini cerah. Nanti Anissa buka jendelanya lebar-lebar. Ya, biar ayah bisa merasakan hangatnya matahari." Pak Ridwan tidak menjawab dengan kata-kata. Sebuah kedipan mata yang sedikit lebih lambat dari biasanya sudah cukup menjadi jawaban bagi Anissa. Selama 2 tahun terakhir, sejak stroke hebat merenggut kemampuan bicara dan gerak ayahnya, mereka telah membangun sebuah bahasa sunyi yang hanya dimengerti oleh keduanya. Bahasa tatapan mata, kedipan, dan sesekali, erangan lirih yang menandakan ketidaknyamanan. Setelah memastikan ayahnya bersih dan nyaman, Anissa beralih menyiapkan bubur sumsum encer, makanan yang bisa ditelan oleh Pak Ridwan tanpa kesulitan. Suara denting sendok yang beradu dengan mangkuk keramik menjadi satu-satunya melodi di pagi yang hening itu. Ia menyuapi ayahnya dengan sabar, sesendok demi sesendok, sembari bercerita tentang hal-hal kecil, bunga mawar di taman yang mulai mekar, atau kucing tetangga yang baru saja melahirkan. Baginya, ini bukan beban. Ini adalah baktinya, sisa cinta yang bisa ia berikan pada pahlawan dalam hidupnya. Keheningan syahdu itu pecah begitu pintu kamar utama terbuka dengan suara berderit yang keras. Bima, suaminya, keluar dengan rambut masih acak-acakan dan wajah masam. "Anissa, sarapanku mana? Dan kemeja biruku kenapa belum disetrika? Aku ada pertemuan penting pagi ini." Suaranya menggema, tanpa sedikit pun nada lembut atau penghargaan. Anissa menghela napas pelan, sebuah ritual yang sudah menjadi kebiasaannya untuk menelan rasa sesak di dada. "Sebentar, Mas. Ini baru selesai menyuapi ayah," jawabnya dengan suara yang diusahakan tetap tenang. "Ayah, ayah, ayah terus," gerutu Bima sambil melengos ke kamar mandi. Seolah-olah di rumah ini hanya ada dia. Tak lama kemudian, muncul sumber keluh kesah lainnya. Ibu Ratna, ibu mertuanya, keluar dari kamarnya dengan daster sutra dan wajah yang selalu tampak seolah mencium bau busuk. Matanya yang sipit langsung mengawasi setiap sudut ruangan, mencari debu atau ketidaksempurnaan. "Ya ampun, Nisa, bau obat-obatan ini lagi," keluhnya sambil mengibaskan tangan di depan hidungnya. "Pagi-pagi sudah bikin pusing. Apa tidak bisa pakai pengharum ruangan yang lebih mahal? Biar suasana rumah ini tidak terasa seperti rumah sakit." Anissa hanya bisa tersenyum tipis. "Sudah, Bu. Tapi aroma balsam ayah memang kuat." Mereka bertiga kemudian duduk di meja makan. Anissa dengan sigap menyajikan nasi goreng untuk suami dan mertuanya, sementara ia sendiri cukup puas dengan sisa bubur ayahnya. Bima makan dengan cepat dan berisik, matanya tak lepas dari ponselnya. Ibu Ratna makan dengan gerakan anggun yang dibuat-buat, sesekali melontarkan sindiran tajam. "Tadi malam ibu dengar bapakmu batuk-batuk lagi, ya?" tanyanya, seolah penuh perhatian. "Popoknya itu, apa tidak sebaiknya diganti lebih sering?" Kasihan Bima, kan, kalau tidurnya terganggu. Dia itu tulang punggung keluarga, butuh istirahat yang cukup. Setiap kata terasa seperti sayatan sembilu di hati Anissa. Tulang punggung keluarga, Bima memang bekerja, menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Namun, rumah megah yang mereka tinggali ini adalah peninggalan orang tua Anissa. Sesuatu yang tampaknya sengaja dilupakan oleh Bima dan ibunya. Mereka bersikap seolah-olah Anissa dan ayahnya adalah penumpang yang menumpang hidup pada kemurahan hati mereka. "Sudah Anissa ganti, Bu. Mungkin ayah hanya sedikit kedinginan," jawab Anissa, mencoba mengakhiri percakapan itu. Setelah Bima berangkat kerja dengan mobilnya yang mengkilap dan Ibu Ratna pergi untuk arisan bersama teman-teman sosialitanya,
Rumah itu kembali sunyi. Namun, kesunyian kali ini terasa berbeda. Bukan lagi damai, melainkan hampa dan menyakitkan. Anissa duduk di tepi ranjang ayahnya, memandangi wajah teduh itu. Ia teringat masa-masa dulu, saat ayahnya masih gagah dan sehat. Pak Ridwan adalah seorang pengusaha ulet yang membangun segalanya dari nol. Ia adalah ayah yang akan menggendong Anissa kecil di pundaknya, tertawa terbahak-bahak sambil berlari di halaman belakang. Ia adalah mentor yang mengajarinya tentang integritas, kerja keras, dan kebaikan hati. Ayahnya tidak pernah sekalipun meninggikan suara padanya. Betapa kontrasnya dengan Bima, pria yang ia nikahi karena cinta, yang perlahan menunjukkan sifat aslinya setelah ayahnya jatuh sakit. Dulu, Bima begitu manis dan perhatian. Ia berjanji akan selalu menjaga Anissa dan ayahnya. Tapi janji itu menguap seiring dengan terkurasnya tabungan Pak Ridwan untuk biaya pengobatan yang tak ada habisnya. Saat itulah sikapnya berubah. Ia menjadi lebih sering marah, lebih perhitungan, dan lebih mudah dipengaruhi oleh ibunya yang memang sejak awal tidak pernah menyukai Anissa. Anissa membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak untuk makan siang dan malam, siklus tak berujung yang ia jalani seorang diri. Tak ada art, karena menurut Bima itu adalah pemborosan. Untuk apa bayar orang kalau ada istri yang bisa mengerjakan semuanya? Begitu alasannya. Sore itu, saat melipat pakaian, Anissa menemukan sebuah brosur liburan yang tergeletak di meja rias kamarnya. Sebuah paket wisata mewah ke Bali, dengan gambar villa pribadi dan pantai berpasir putih. Hatinya mencelos. Ia tahu, ini pasti rencana Bima dan ibunya. Rencana yang sama sekali tidak melibatkannya. Sambil terus bekerja, pikirannya melayang pada kalender yang tergantung di dapur. Jarinya tanpa sadar menelusuri angka-angka. Minggu depan, ada sebuah tanggal yang telah ia lingkari dengan spidol merah. Tanggal yang sangat istimewa. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah percikan kecil di tengah kegelapan yang melingkupinya. Ia tidak punya banyak uang, tabungan pribadinya sudah menipis. Tapi ia tidak butuh kemewahan. Ia hanya ingin memberikan satu hari kebahagiaan untuk pria yang telah memberikan seluruh hidupnya untuknya. Ulang tahun ayah, bisiknya pada diri sendiri. Tekadnya mulai mengeras. Di tengah perlakuan dingin suami dan mertuanya, di tengah kelelahan fisik dan batin yang menderanya setiap hari, ia akan membuat hari itu menjadi hari yang paling berkesan untuk ayahnya. Ia akan membuktikan bahwa cinta sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan hati. Ia belum tahu bahwa rencana sederhananya itu akan menjadi awal dari badai yang akan mengubah takdir semua orang di rumah itu selamanya. Percikan tekad yang menyala di hati Anissa pada malam itu menjadi api kecil yang ia jaga agar tidak padam. Di hari-hari berikutnya, ia bergerak seperti seorang konspirator di rumahnya sendiri. Setiap tindakan kecil terasa seperti kemenangan rahasia. Ia mulai menyisihkan sedikit uang dari sisa belanja harian yang diberikan Bima, Rp2.000 dari pembelian sayur, Rp5.000 dari kembalian membeli gas. Uang itu ia selipkan di dalam sebuah buku resep tua milik almarhumah ibunya, sebuah pusaka yang lebih berharga dari perhiasan manapun. Buku itu sendiri adalah sumber inspirasinya. Sampulnya sudah lusuh dan halamannya menguning rapuh, tetapi di dalamnya tersimpan tulisan tangan ibunya yang rapi, mencatat puluhan resep masakan dan kue. Anissa membukanya dengan hati-hati, mencari satu resep spesifik yang ia ingat betul, bolu marmer jadul, kue kesukaan ayahnya. Ayahnya selalu bilang, bolu buatan istrinya adalah yang terbaik di dunia, karena dibuat dengan bahan rahasia bernama cinta. Anissa tersenyum getir. Ia tidak tahu apakah ia bisa meniru kelezatan kue ibunya, tapi ia bersumpah akan mencurahkan seluruh cintanya ke dalam adonan itu. Semangat barunya ini memancarkan aura yang berbeda pada dirinya. Ia tidak lagi terlihat murung sepanjang waktu. Saat membersihkan kamar ayahnya, ia terkadang bersenandung kecil. Saat memasak di dapur, bibirnya sesekali menyunggingkan senyum. Perubahan ini, meski samar, tidak luput dari mata elang Ibu Ratna. Tumben sekali kamu kelihatan senang, Nisa, sindir ibu mertuanya suatu siang saat Anissa sedang menyiram tanaman di teras.
Dapat loter, ya? Atau jangan-jangan kamu punya simpanan yang tidak kami tahu? Anissa hanya menanggapi dengan senyuman sabar. Tidak ada apa-apa, Bu. Mungkin hanya karena cuacanya cerah saja. Ia tidak akan membiarkan racun dari lidah mertuanya memadamkan api kecil harapannya. Setiap hari, ia berbisik pada ayahnya tentang rencana rahasianya. Ayah, tunggu ya, sebentar lagi hari spesial ayah. Anissa akan buatkan kue yang paling enak. Nanti kita rayakan berdua, ucapnya sambil memijat lembut kaki ayahnya yang kaku. Pak Ridwan akan mengerjapkan matanya, dan bagi Anissa, itu adalah sebuah restu dan antusiasme. Komunikasi sunyi mereka menjadi sumber kekuatannya. Akhirnya, Anissa merasa inilah saat yang tepat. Ia harus memberanikan diri untuk berbicara pada Bima dan ibunya. Bukan karena ia mengharapkan mereka akan berubah pikiran dan ikut merayakan, tetapi setidaknya untuk menunjukkan rasa hormat. Ia ingin mereka tahu bahwa hari itu penting, bahwa ayah adalah sosok yang pantas untuk dihormati. Malam itu, ia memasak sedikit lebih istimewa. Ayam goreng lengkuas kesukaan Bima dan tumis kangkung balacan favorit Ibu Ratna terhidang di meja. Ia berharap perut yang kenyang bisa sedikit melunakkan hati mereka. Suasana di meja makan sama seperti biasanya. Bima sibuk dengan gawainya, membalas email pekerjaan sambil sesekali menyuap nasi. Ibu Ratna lebih banyak mengomentari sinetron yang baru ia tonton daripada masakannya. Anissa menunggu jeda dalam obrolan mereka yang tak pernah melibatkan dirinya. Jantungnya berdebar kencang, telapak tangannya terasa sedikit basah. Setelah Bima meletakkan ponselnya untuk mengambil minum, Anissa menarik napas dalam-dalam. Mas, Bu, panggilnya, suaranya sedikit bergetar. Bima hanya bergumam sebagai jawaban. Ibu Ratna mengangkat alisnya, menatap Anissa dengan pandangan bertanya yang tajam. Begini, hari Sabtu lusa, kan, ulang tahun ayah yang ke-65, Anissa memulai dengan hati-hati. Aku berencana membuat perayaan kecil di rumah. Bima langsung mendengus, seolah baru mendengar lelucon paling tidak lucu di dunia. Perayaan? Untuk apa? Aku cuma mau buat kue kecil, lalu kita bisa makan malam bersama sebagai keluarga, lanjut Anissa, matanya memancarkan permohonan. Tidak perlu mewah, Mas. Yang penting kita kumpul bersama, mendoakan ayah. Ibu Ratna meletakkan sendok dan garpunya dengan bunyi denting yang keras, menarik perhatian penuh. Ia tertawa kecil, suara tawa yang kering dan tanpa kehangatan. Nisa, kamu ini kadang-kadang ada saja idenya yang aneh. Ayahmu itu sudah tidak mengerti apa-apa. Diajak bicara saja tidak bisa, apalagi merayakan ulang tahun. Itu hanya buang-buang tenaga dan uangmu saja. Tapi, Bu, ini tentang menghormati beliau. Beliau ayahku, balas Anissa, suaranya mulai meninggi menahan emosi. Menghormati itu dengan cara merawatnya setiap hari, dan itu sudah kamu lakukan. Sudah, cukup, tukas Bima dengan nada final. Jangan menambah-nambahi pekerjaan dan pikiran. Aku sudah cukup stres dengan kerjaan di kantor. Anissa merasa dinding pertahanannya mulai retak. Tapi ini hanya 1 hari. Mas, aku mohon. Sudah kami bilang tidak perlu, bentak Ibu Ratna, kesabarannya habis. Ia dan Bima saling berpandangan, sebuah tatapan penuh arti dan kepuasan diri yang membuat Anissa merasa semakin kecil. Lagi pula, kata Ibu Ratna dengan nada penuh kemenangan, kami sudah punya rencana lain yang jauh lebih penting dan menyenangkan. Bima menyeringai. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulitnya yang tebal. Dari dalamnya, ia menarik keluar 2 buah map tiket yang mengkilap dan melemparkannya ke tengah meja makan. Benda itu mendarat tepat di sebelah piring ayam goreng yang mulai mendingin. Bali, kelas bisnis, ucap Bima dengan bangga, menunjuk tiket itu dengan dagunya. Kami butuh liburan, Nisa. Udara di rumah ini sudah terlalu pengap. Kami berangkat tepat hari Sabtu pagi. Dunia Anissa seakan berhenti berputar. Matanya terpaku pada tiket itu, pada logo maskapai yang mentereng, dan pada tanggal keberangkatan yang tercetak tebal dan jelas. Sabtu.
Tepat di hari ulang tahun ayahnya. Kata-kata, tepat hari Sabtu pagi, bergema di telinganya, menenggelamkan suara detak jantungnya sendiri. Ia menatap Bima, lalu ke Ibu Ratna, mencari setitik saja rasa bersalah di wajah mereka. Namun yang ia temukan hanyalah keangkuhan dan kepuasan. Rencana sederhananya yang penuh cinta kini terasa begitu konyol dan remeh di hadapan tiket liburan mereka yang mewah. Keheningan yang menggantung di ruang makan terasa lebih berat daripada batu. Gema dari kata-kata Bima, kami berangkat tepat hari Sabtu pagi. Masih berdenging di telinga Anissa, membekukan setiap sel di tubuhnya. Matanya nanar menatap dua map tiket mengkilap di atas meja. Benda itu bukan lagi sekadar dokumen perjalanan. Ia telah menjelma menjadi monumen keegoisan, sebuah deklarasi perang dingin terhadap sisa-sisa harga diri dan baktinya pada sang ayah. Napas Anissa tercekat di tenggorokan. Ia menelan ludah yang terasa pahit, mencoba menemukan kembali suaranya yang hilang. Kenapa? Kenapa harus hari Sabtu, Mas? Tanyanya lirih, suaranya bergetar menahan tangis. Ia mengangkat pandangannya dari tiket itu dan menatap lurus ke mata Bima, mencari secercah penyesalan, setitik empati. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang dingin dan tak acuh. Karena memang jadwalnya begitu. Tiket promo, hotel sudah dibayar lunas. Tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diundur. Kamu pikir uang tidak ada harganya? Jawab Bima ketus, seolah Anissa baru saja menanyakan hal paling bodoh di dunia. Tolonglah, Mas, undur 1 hari saja. Aku mohon. Anissa memelas, kini mengalihkan pandangannya pada Ibu Ratna, berharap naluri keibuan wanita itu bisa tersentuh. Hanya 1 hari, Bu. Setelah itu, pergilah berlibur selama yang kalian mau. Anggap ini sebagai hadiah untuk ayah. Ibu Ratna mendengus sinis. Hadiah? Nisa, kamu ini lucu sekali. Memberi hadiah pada orang yang bahkan tidak tahu hari apa sekarang. Itu namanya kesia-siaan. Lebih baik uangnya dipakai untuk hal yang lebih berguna. Rasa sakit menjalari dada Anissa, tajam dan menusuk. Ini bukan tentang berguna atau tidak, Bu. Ini tentang perasaan. Tentang cinta. Dulu Mas Bima pernah berjanji padaku di hadapan ayah, saat ayah masih sehat. Mas janji akan ikut menjaga dan menyayangi ayah seperti orang tua Mas sendiri. Ucapan Anissa membuat Bima tersudut. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Ia benci diingatkan akan janji-janjinya di masa lalu, masa di mana ia masih perlu bersandiwara untuk mendapatkan hati Anissa dan restu ayahnya. Jangan mengungkit masa lalu, hardiknya. Situasinya sekarang berbeda. Dulu ayahmu sehat dan bisa mengurus dirinya sendiri. Sekarang, merawatnya itu sudah merupakan pengorbanan besar dari kita. Harusnya kamu bersyukur, bukannya malah menuntut yang tidak masuk akal seperti ini. Aku tidak menuntut, Mas. Aku hanya meminta. Suara Anissa mulai meninggi, tak lagi sanggup ia bendung. Aku meminta 1 hari saja dari kalian berdua untuk menghormati pria yang telah memberikan kita atap untuk berteduh ini. Oh, jadi sekarang kamu mengungkit soal rumah ini. Ibu Ratna menyambar dengan cepat, matanya menyala-nyala penuh amarah. Dengar, ya, Anissa, kami memang tinggal di sini, tapi biaya hidup, listrik, air, makanan, semua itu Bima yang menanggung. Anakku bekerja keras banting tulang setiap hari. Dia pantas mendapatkan liburan. Kamu sebagai istri harusnya mendukung, bukan malah merengek seperti anak kecil karena urusan sepele. Urusan sepele. Anissa tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia berdiri dari kursinya, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Menganggap ulang tahun ayahku sebagai urusan sepele? Ayah yang dulu membiayai pernikahanku dengan putramu? Ayah yang tidak pernah sekalipun menolak saat putramu butuh bantuan modal usaha. Fakta itu telak menghantam Bima dan ibunya. Namun, bukannya sadar, mereka justru semakin defensif. Justru itu, sergah Ibu Ratna. Karena ayahmu sudah banyak membantu, sekarang giliran Bima yang memegang kendali. Kamu seharusnya bangga punya suami yang bertanggung jawab. Coba kamu pikir,
Kalau Bima tidak bekerja keras, siapa yang mau membiayai popok dan obat-obatan ayahmu yang mahal itu? Kata-kata itu adalah puncaknya. Batas kesabaran Anissa hancur berkeping-keping. Seluruh rasa sakit, lelah, dan kekecewaan yang ia pendam selama 2 tahun terakhir meledak tanpa bisa dicegah. "Cukup!" teriaknya. Suaranya begitu keras hingga membuat Bima dan Ibu Ratna terlonjak kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Anissa semarah ini. "Cukup merendahkan ayahku di rumahnya sendiri. Rumah ini adalah rumah ayah." Dibangun dengan tetesan keringatnya, bukan dari uang Mas Bima atau Ibu. "Kalian hanya menumpang di sini," sembur Anissa. Air matanya kini mengalir deras, bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata amarah. "Ayah mungkin tidak bisa bicara, Bu. Tapi beliau punya perasaan. Telinganya masih bisa mendengar setiap sindiran Ibu. Matanya masih bisa melihat setiap kali Mas Bima melengos jijik saat lewat di depan kamarnya. Beliau merasakan semuanya." Ruang makan itu senyap seketika, hanya deru napas Anissa yang tersengal-sengal yang terdengar. Bima bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam menahan amarah dan malu. Ia tidak menyangka Anissa berani melawannya sejauh ini. Brak! Bima menggebrak meja makan dengan keras, membuat piring-piring bergetar. "Sudah cukup omong kosong, Anissa. Aku tidak mau berdebat lagi." Ia menatap Anissa dengan tatapan tajam dan dingin. "Dengar baik-baik. Keputusanku sudah final. Aku dan Ibu akan tetap berangkat hari Sabtu. Titik. Kalau kamu masih mau menjadi istriku, belajar untuk menghormati keputusanku." Ia melemparkan serbet makannya ke atas meja dengan kasar. "Aku muak dengan semua drama ini." Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menusuk itu, Bima berbalik dan berjalan meninggalkan ruang makan, diikuti oleh Ibu Ratna yang melemparkan pandangan penuh kemenangan dan cemooh pada Anissa. Anissa terduduk lemas kembali di kursinya. Tenaganya seakan terkuras habis. Pertarungan telah usai, dan ia kalah telak. Ia sendirian di tengah sisa-sisa makan malam yang mendingin dan serpihan hatinya yang hancur. Ia menatap nanar ke arah 2 tiket di atas meja, lalu pandangannya beralih ke lorong gelap menuju kamar ayahnya. Kekalahan ini terasa menyakitkan, namun di dasar hatinya yang paling dalam, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan lagi harapan agar mereka berubah, melainkan sebuah resolusi yang dingin dan keras. Mereka telah memilih jalan mereka. Sekarang, giliran Anissa yang akan berjalan di jalannya sendiri. Ia akan merayakan ulang tahun ayahnya. Bukan lagi untuk membujuk mereka, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya, bahwa di tengah badai keegoisan ini, cinta mereka berdua adalah satu-satunya pelabuhan yang kokoh dan tak terkalahkan. Sabtu pagi tiba bukan dengan kehangatan mentari atau kicau burung yang merdu, melainkan dengan atmosfer dingin yang menusuk hingga ke tulang. Udara di dalam rumah terasa berat dan sesak, seolah setiap molekul oksigen dipenuhi oleh ketegangan dari pertengkaran hebat 2 malam lalu. Tidak ada percakapan. Yang terdengar hanyalah suara-suara yang mengiris hati Anissa. Derit roda koper yang diseret di lantai marmer, bunyi klik dari kunci yang membuka dan menutup lemari, dan gemerisik pakaian mahal yang dimasukkan ke dalam tas. Anissa sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia telah membersihkan dan menyuapi ayahnya. Namun, kali ini ia melakukannya dengan gerakan mekanis, hatinya terasa kebas. Ia tidak berani menatap mata ayahnya lama-lama, takut jika pria tua itu bisa melihat luka dan kekalahan yang terpancar jelas di sana. Pukul 7, Bima dan Ibu Ratna keluar dari kamar mereka, siap untuk berangkat. Penampilan mereka begitu kontras dengan suasana muram di rumah itu. Bima mengenakan kemeja pantai bermotif daun palem yang cerah dan celana pendek kaki, sementara Ibu Ratna tampak anggun dengan gaun musim panas longgar, topi lebar tersampir di punggungnya, dan kacamata hitam besar bertengger di atas kepala. Mereka tampak seperti 2 orang turis yang bersemangat, siap meninggalkan semua beban di belakang. Beban itu, Anissa sadar, adalah dirinya dan ayahnya. Mereka sengaja berbicara satu sama lain dengan suara yang riang, membahas rencana mereka di Bali, restoran mana yang akan mereka coba, pantai mana yang akan mereka kunjungi.
Semua itu dilakukan sambil lalu lalang di depan Anissa, sebuah pertunjukan kekejaman yang disengaja untuk menegaskan kemenangan mereka. Aku sudah tidak sabar mau coba seafood di Jimbaran, kata Ibu Ratna pada anaknya, sambil memulas lipstik berwarna merah terang di bibirnya. Semoga rasanya sepadan dengan harganya. Pasti, Bu. Temanku bilang tempat itu yang terbaik, sahut Bima, sambil menyemprotkan parfum mahalnya yang aromanya langsung memenuhi ruangan, menenggelamkan bau balsam yang selama ini menjadi ciri khas rumah itu. Anissa hanya berdiri diam di dekat dapur, mematung seperti perabot tak bernyawa. Ia telah memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak ada gunanya. Semua kata-katanya hanya akan menjadi angin lalu. Saat mereka menuju pintu depan, Ibu Ratna berhenti sejenak dan menoleh pada Anissa. Bukan untuk berpamitan, melainkan untuk memberikan instruksi terakhirnya. Nisa, jangan lupa kunci semua pintu kalau malam. Dan pastikan makanan ayahmu itu tidak basi. Jangan sampai dia sakit perut dan merepotkan saat kami sedang tidak ada. Nada bicaranya datar, seolah ia sedang memberi perintah pada seorang pembantu, bukan menantu. Bima mendekati Anissa. Untuk sesaat, Anissa berharap ada permintaan maaf, atau setidaknya tatapan yang lebih lembut. Namun, harapan itu sia-sia. Bima menghindari kontak mata, merogoh dompetnya, dan menarik beberapa lembar uang ratusan ribu lalu menyodorkannya pada Anissa. Ini untuk biaya selama seminggu. Cukup-cukup kan? Katanya dingin. Tangan mereka tidak bersentuhan. Bima meletakkan uang itu di atas meja terdekat seolah enggan menyentuh kulit Anissa. Itulah salam perpisahan mereka. Sebuah perintah dan transaksi. Anissa menahan napas saat mereka membuka pintu. Ia memperhatikan gerak-gerik mereka. Apakah mereka akan menoleh ke arah kamar ayah? Apakah ada sepatah kata, "Selamat tinggal," atau "Selamat ulang tahun," yang akan terucap? Tidak ada. Mereka hanya melirik sekilas ke arah pintu kamar Pak Ridwan yang tertutup, seolah itu adalah bagian dari rumah yang ingin segera mereka lupakan. Bagi mereka, ayahnya hanyalah sebuah objek, sebuah masalah yang untungnya bisa mereka tinggalkan untuk sementara waktu. Pintu depan ditutup dengan bunyi klik yang terasa final. Anissa bergegas ke jendela, melihat mereka memasukkan koper ke dalam bagasi mobil. Mereka tertawa bersama, seolah-olah baru saja terbebas dari penjara. Mesin mobil dinyalakan, dan perlahan, mobil itu bergerak menjauh, membawa serta suami dan mertuanya, meninggalkan Anissa dalam kehampaan. Suara mobil itu semakin lama semakin jauh, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Dan kemudian, yang tersisa hanyalah keheningan. Keheningan yang begitu total, begitu absolut, hingga terasa memekakan telinga. Rumah yang tadinya terasa sesak oleh kehadiran mereka, kini terasa begitu besar dan kosong. Gema tawa mereka seolah masih tersisa di udara, mengejak kesendirian Anissa. Ia masih berdiri mematung di dekat jendela, menatap jalanan yang kini kosong. Dan saat itulah pertahanannya runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Awalnya hanya isakan kecil yang tertahan, namun kemudian berubah menjadi tangisan pilu yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia menangis tanpa suara, air matanya mengalir deras membasahi pipi, membawa serta semua rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang telah menumpuk. Ia merasa menjadi manusia paling malang dan sendirian di seluruh dunia. Cukup lama ia menangis di sana, membiarkan semua lukanya menganga. Namun, perlahan, isak tangisnya mereda. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara rumahnya yang kini terasa berbeda. Anehnya, setelah tangis itu reda, ia tidak lagi merasa lemah. Kepergian mereka, yang tadinya terasa seperti sebuah penelantaran, kini mulai terasa seperti sebuah pembebasan. Beban berat yang selama ini menekan pundaknya, tatapan menghakimi, sindiran pedas, keluhan tak berujung, semuanya telah terangkat. Rumah ini sunyi. Ya, tapi ini adalah kesunyian yang damai. Ia bisa bernapas lebih lega. Ia berjalan perlahan melintasi ruang tamu, jari-jarinya menyentuh permukaan meja kayu, sandaran sofa. Ini bukan rumah mereka.
Ini rumah ayahnya. Dan untuk beberapa hari ke depan, rumah ini adalah milik mereka berdua saja. Kesedihannya bermetamorfosis menjadi sesuatu yang baru. Sebuah ketegasan yang dingin dan kuat. Rencananya tidak batal. Justru, rencana ini menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar perayaan, tapi sebuah pernyataan. Pernyataan cinta, kehormatan, dan perlawanan. Dengan langkah yang lebih mantap, ia berjalan menuju kamar ayahnya. Ia membuka pintu itu perlahan. Pak Ridwan terjaga, matanya yang jernih menatap lurus ke arahnya, seolah ia tahu semua yang telah terjadi. Anissa tersenyum. Senyum tulus pertama yang terukir di wajahnya hari itu. Senyum yang mencapai matanya, bebas dari ketakutan dan kepura-puraan. Mereka sudah pergi. Ayah, bisiknya lembut. Suaranya terdengar jernih di dalam keheningan pagi itu. Sekarang rumah ini milik kita. Dan hari ini adalah hari ulang tahun ayah. Ia berjalan ke arah jendela besar di kamar itu, jendela yang tirainya lebih sering tertutup untuk menjaga privasi. Tanpa ragu, ia menarik kedua sisi tirai itu hingga terbuka lebar. Sinar matahari pagi yang keemasan langsung menerobos masuk, mengusir bayang-bayang kelabu dan menerangi seluruh ruangan dengan cahaya yang hangat dan penuh harapan. Di bawah siraman cahaya itu, Anissa merasa babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Setelah kepergian Bima dan Ibu Ratna, rumah itu seolah menghela napas lega. Udara yang tadinya pengap oleh kepura-puraan dan ketegangan kini terasa ringan dan jernih. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anissa merasa menjadi nyonya di rumahnya sendiri, bukan pelayan yang berjalan di atas pecahan kaca. Keheningan tidak lagi terasa menindas, melainkan menenangkan. Ia bisa mendengar suara detak jam dinding di ruang tengah, suara desau angin yang menyibak tirai, dan yang terpenting, napas teratur ayahnya dari dalam kamar, melodi damai yang menenangkan jiwanya. Dengan hati yang telah dibersihkan oleh air mata dan dikuatkan oleh tekad, Anissa memulai misinya. Langkah pertamanya adalah menuju dapur. Ia mengeluarkan buku resep tua milik ibunya dari tempat persembunyiannya. Jemarinya yang lembut mengusap sampul yang usang itu seolah sedang menyentuh tangan sang ibu. Di halaman yang ditandai dengan lipatan kecil, resep, bolu marmer jadul kesukaan ayah, tertera dengan tulisan tangan yang indah. Anissa mengeluarkan semua bahan yang telah ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tepung terigu, telur, gula pasir yang ia sisihkan setiap hari, mentega, dan bubuk coklat. Tidak ada bahan-bahan mahal atau impor. Semuanya sederhana, sama seperti niat di hatinya. Saat tangannya mulai mengocok adonan mentega dan gula, ia merasa seperti sedang melakukan sebuah ritual suci. Setiap putaran pengocok kayu di tangannya adalah sebuah doa. Ia teringat bagaimana ibunya dulu akan membiarkannya mencicipi sisa adonan di mangkuk. Momen kecil penuh kebahagiaan yang membekas selamanya. Ia membayangkan ibunya tersenyum di sisinya, memberikan restu pada usahanya. Aroma manis mentega yang mengembang mulai memenuhi dapur, mengusir sisa-sisa aroma parfum mahal Bima dan mengubah atmosfer rumah itu menjadi hangat dan penuh cinta. Setelah adonan bolu marmer yang wangi itu masuk ke dalam oven, Anissa beralih ke tugas berikutnya, dekorasi. Ia tidak punya balon warna-warni atau pita berkilauan. Ia berjalan ke taman belakang, tempat yang sering ia rawat seorang diri. Di sana, beberapa kuntum bunga mawar merah dan melati putih sedang mekar dengan sempurna. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa tangkai terbaik. Ia juga menemukan beberapa helai daun pakis yang hijau segar. Ia kembali ke kamar ayahnya. Dengan telaten, ia membersihkan meja kecil di samping ranjang. Ia meletakkan bunga-bunga itu di dalam sebuah gelas bening, merangkainya menjadi sebuah hiasan yang sederhana namun sangat indah. Warna merah mawar melambangkan cintanya yang membara, dan putih melati melambangkan ketulusan baktinya. Wangi bunga yang lembut menyebar di dalam ruangan, berpadu dengan aroma kue yang mulai matang dari oven. Tepat saat oven berbunyi, menandakan kuenya telah matang, Anissa tersenyum puas. Ia mengeluarkan bolu marmer itu dengan hati-hati. Warnanya kuning keemasan dengan guratan coklat yang cantik. Bentuknya mungkin tidak sesempurna buatan toko kue, tapi baginya,
Kue itu adalah mahakarya terindahnya. Ia menunggu kue itu sedikit mendingin sebelum memindahkannya ke sebuah piring keramik peninggalan ibunya. Ia tidak punya banyak lilin, hanya ada satu lilin putih kecil sisa saat mati lampu beberapa waktu lalu. Ia menancapkan lilin tunggal itu tepat di tengah kue. Satu lilin, mewakili satu harapan. Semoga ayahnya diberikan kekuatan dan kebahagiaan. Dengan nampan di tangan yang berisi kue, segelas air putih hangat, dan vas bunga kecil, Anissa melangkah masuk kembali ke kamar ayahnya. Ia meletakkan nampan itu di meja. Pak Ridwan menatapnya, matanya mengikuti setiap gerakan putrinya. Ada kilatan cahaya yang berbeda di sorot matanya, sebuah pemahaman yang dalam. Anissa menarik kursi dan duduk di samping ayahnya. Ia menyalakan korek api dan membakar sumbu lilin itu. Api kecil menari-nari, memantulkan cahayanya di mata Anissa yang berkaca-kaca. Selamat ulang tahun yang ke-65, ayah, bisiknya, suaranya sedikit parau menahan haru. Ia mulai bernyanyi. Suaranya pelan, sedikit bergetar, mengisi keheningan kamar. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan, selamat panjang umur, kita, kan doakan. Ia mengganti kata, kami, dan kita, menjadi Anissa. Ini adalah perayaan mereka berdua. Ia bernyanyi seorang diri, namun rasanya seluruh cinta di alam semesta ikut mengamini doanya. Setelah lagu selesai, ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tiup lilinnya, ayah. Buat permohonan di dalam hati, katanya lembut. Ia tahu ayahnya tidak bisa melakukannya, jadi ia meniup api kecil itu untuknya. Asap tipis mengepul, membawa serta doa-doa mereka ke langit. Dengan penuh kasih, ia memotong seiris kecil kue yang lembut itu. Ia memastikan ukurannya pas dan teksturnya cukup halus. Ini kue buatan Anissa, yah. Resep dari ibu. Semoga ayah suka. Ia menyendok secuil kue dan dengan sangat perlahan, menyuapkannya ke bibir ayahnya. Pak Ridwan membuka mulutnya perlahan dan menerima suapan itu. Ia mengunyah dengan susah payah, namun matanya tidak pernah lepas dari wajah Anissa. Anissa menyuapinya lagi, dan lagi, sambil bercerita. Ayah ingat? Dulu waktu Anissa ulang tahun ke-7, ayah membelikan sepeda warna merah. Anissa jatuh terus waktu belajar, tapi ayah sabar sekali memegangi sepedanya dari belakang sampai Anissa bisa. Ayah pahlawan Anissa, kenangnya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia terus bercerita, membuka lembar demi lembar album kenangan di dalam kepalanya. Tentang bagaimana ayahnya mengajarinya membaca, tentang liburan pertama mereka ke pantai, tentang nasihat-nasihat bijak yang selalu ayahnya berikan. Di tengah ceritanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti bicara. Sebutir air mata jatuh dari sudut mata Pak Ridwan, mengalir perlahan di pipinya yang tirus. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan. Kemudian, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Tangan kanan Pak Ridwan, yang selama 2 tahun ini hanya terkulai lemas, terlihat sedikit bergetar. Jari jemarinya bergerak perlahan, seolah sedang mengerahkan seluruh sisa tenaga yang ia miliki untuk melakukan satu hal. Dengan gerakan yang sangat lambat dan susah payah, tangan itu terangkat beberapa sentimeter dari atas kasur, dan bergerak ke arah tangan Anissa yang sedang memegang sendok. Jari-jarinya yang kaku menyentuh punggung tangan putrinya. Sentuhannya lemah, nyaris tak terasa, namun bagi Anissa, rasanya seperti sengatan listrik yang menghangatkan seluruh jiwanya. Anissa terkesiap. Ia meletakkan sendok itu dan langsung menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Ia bisa merasakan denyut kehidupan yang lemah di sana. Ayah, bisiknya tak percaya. Pak Ridwan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Anissa melihat sebuah senyuman tipis, nyaris tak terlihat, tersungging di sudut bibirnya. Diiringi setetes lagi air mata yang jatuh. Saat itu juga, Anissa tahu, tidak ada hadiah yang lebih indah di seluruh dunia. Tidak ada liburan mewah, perhiasan mahal, atau pesta meriah yang bisa menandingi momen ini. Sentuhan lemah dari ayahnya, sebutir air matanya, dan senyumannya yang samar adalah balasan termahal atas semua pengorbanan dan cintanya.
Di dalam kamar yang sederhana itu, di tengah perayaan yang paling tulus, ayah dan anak itu menemukan kembali ikatan mereka yang paling murni, sebuah harta karun yang tak ternilai harganya. Perlahan, Anissa melepaskan genggaman tangannya dari tangan ayahnya, namun kehangatan dari sentuhan langka itu masih menjalar di seluruh tubuhnya. Ia merasa damai, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Di kamar yang disinari cahaya matahari sore itu, ditemani aroma kue bolu dan wangi bunga, dunia terasa sempurna. Ia dan ayahnya berada dalam gelembung kebahagiaan mereka sendiri, sebuah benteng tak kasat mata yang melindunginya dari kekejaman di luar. Tiba-tiba, gelembung itu pecah. Ting-tong. Suara bel rumah yang nyaring terdengar begitu asing dan mengganggu, memecah keheningan sakral di antara mereka. Anissa terlonjak kaget. Jantungnya langsung berdebar kencang. Siapa yang datang? Tidak ada seorang pun yang pernah mengunjungi mereka. Teman-temannya sudah lama menjaga jarak karena tahu betapa sibuknya ia. Kerabat pun jarang datang. Pikiran terburuknya melintas. Jangan-jangan Bima dan Ibu Ratna kembali lebih awal. Mungkin ada penerbangan yang batal atau mereka melupakan sesuatu. Seketika, rasa damai di hatinya menguap, digantikan oleh kecemasan. Ia menatap ayahnya, yang juga menatap ke arah pintu dengan ekspresi tenang. Sebentar ya, ayah. Anissa lihat dulu siapa yang datang. Bisiknya, lalu beranjak dari kursi dengan enggan. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke depan. Ia mengintip dari lubang kecil di pintu, dan dahinya berkerut. Di luar berdiri seorang pria paruh baya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak mahal, dan memiliki aura profesional yang tenang. Ia jelas bukan tamu biasa. Dengan sedikit was-was, Anissa membuka pintu. "Selamat sore, cari siapa ya, Pak?" tanyanya sopan. Pria itu tersenyum ramah, senyum yang meneduhkan. "Selamat sore. Benar ini kediaman Bapak Ridwan Kertapati?" "Iya, benar. Saya putrinya," jawab Anissa. "Syukurlah. Perkenalkan, Bu Anissa, nama saya Tirtayasa. Saya adalah pengacara pribadi Bapak Ridwan," ucap pria itu sambil mengulurkan tangan. Anissa menyambut uluran tangan itu dengan bingung. Otaknya mencoba memproses informasi tersebut. Pengacara pribadi? Seingatnya, ayahnya tidak lagi memiliki urusan legal apapun sejak perusahaannya yang dulu dijual untuk menutupi biaya awal pengobatannya. Ia mengira semua koneksi profesional ayahnya sudah terputus seiring dengan menurunnya kondisi kesehatannya. "Pengacara?" ulang Anissa tak percaya. "Maaf, Pak, mungkin ada kesalahan. Ayah saya sudah 2 tahun ini." Pak Tirtayasa tersenyum lagi, seolah sudah menduga reaksi ini. "Saya tahu persis kondisi Bapak Ridwan, Bu Anissa. Justru karena itulah saya di sini. Saya punya janji rutin dengan beliau. Setiap tahun, tepat di hari ulang tahunnya, saya selalu datang untuk memberikan laporan tahunan dan menerima instruksi lebih lanjut." Dunia Anissa seakan berputar. Laporan? Instruksi? Bagaimana mungkin ayahnya yang hanya bisa berbaring dan nyaris tak bersuara bisa melakukan hal serumit itu? "Instruksi? Tapi ayah saya tidak bisa bicara, Pak," kata Anissa, suaranya syarat dengan kebingungan. Kondisi fisik Bapak memang terbatas, tapi pikiran beliau masih sangat tajam dan jernih, Bu Anissa. Jauh lebih tajam dari yang Ibu bayangkan. Jelas Pak Tirtayasa dengan nada penuh hormat. "Kami punya cara kami sendiri untuk berkomunikasi. Bolehkah saya masuk dan menemuinya? Ada hal penting yang harus kami diskusikan, dan kali ini, Bapak Ridwan ingin Ibu ikut serta." Tanpa bisa berkata-kata lagi, Anissa mempersilakan Pak Tirtayasa masuk. Ia mengantarkan pengacara itu menuju kamar ayahnya. Jantungnya berdebar semakin kencang, dipenuhi ribuan pertanyaan. Saat mereka memasuki kamar, interaksi yang terjadi selanjutnya membuat Anissa semakin terperangah. Pak Tirtayasa membungkuk hormat di sisi ranjang. "Selamat ulang tahun, Pak Ridwan. Sesuai jadwal, saya datang membawa laporan untuk Bapak." Pak Ridwan menatap pengacaranya. Kemudian,
Ia mengerjapkan matanya satu kali dengan perlahan. Sebuah sinyal. Pak Tirtayasa mengangguk paham, seolah baru saja menerima jawaban verbal yang jelas. Anissa menatap pemandangan itu dengan mulut sedikit terbuka. Ada sebuah dunia rahasia di dalam kamarnya sendiri yang selama ini sama sekali tidak ia ketahui. Pak Tirtayasa kemudian memandang Pak Ridwan dengan tatapan serius. Sesuai kesepakatan kita 5 tahun lalu, Pak. Dan melihat kondisi saat ini, serta ketulusan hati putri Bapak yang telah teruji selama 2 tahun terakhir, apakah sudah waktunya? Anissa menahan napas. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi ia merasakan sebuah momen krusial akan segera terjadi. Pak Ridwan menatap lurus ke arah putrinya. Matanya yang teduh seolah memancarkan cinta dan kepercayaan yang tak terhingga. Kemudian, ia menoleh kembali pada pengacaranya dan mengerjapkan matanya 2 kali. Pelan, mantap, dan tanpa keraguan. Baik, saya mengerti, kata Pak Tirtayasa. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja, membukanya dengan kombinasi angka, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang disegel dengan rapi. Ia menyerahkan amplop itu kepada Anissa. Ibu Anissa, ayah Anda adalah pria yang sangat bijaksana. Sebelum beliau jatuh sakit, beliau telah mempersiapkan segalanya. Beliau sengaja menciptakan skenario seolah-olah seluruh kekayaannya habis untuk menguji ketulusan orang-orang di sekelilingnya. Pak Tirtayasa memulai penjelasannya. Anissa hanya bisa menatap amplop di tangannya yang mulai bergetar. Pertama, rumah yang ibu tinggali ini. Rumah ini sepenuhnya atas nama Bapak Ridwan, lunas tanpa hutang sepeser pun. Sertifikat aslinya ada di dalam amplop itu. Anissa terkesiap. Selama ini Bima selalu mengeluh seolah mereka bisa diusir kapan saja jika ia kehilangan pekerjaan. Kedua, lanjut sang pengacara, suaranya tetap tenang namun setiap katanya menghantam kesadaran Anissa seperti palu godam. Ayah ibu bukan hanya pengusaha biasa, beliau adalah investor yang cerdik. Sebagian besar asetnya telah dialihkan ke dalam bentuk properti lain, saham di berbagai perusahaan, dan reksadana yang terus menghasilkan pendapatan pasif. Dana yang digunakan untuk pengobatan selama ini diambil dari rekening terpisah yang sengaja disiapkan untuk skenario ini. Dan yang ketiga, yang paling penting, Pak Tirtayasa berhenti sejenak, menatap Anissa untuk memastikan ia siap menerima informasi berikutnya. Perusahaan properti tempat suami ibu, Bapak Bima, bekerja sebagai manajer. Mayoritas saham perusahaan itu dimiliki oleh sebuah perusahaan induk. Dan perusahaan induk itu, 100% adalah milik ayah ibu, Bapak Ridwan. Waktu seolah berhenti. Anissa merasakan dengung di telinganya. Bima hanya seorang karyawan? Di perusahaan milik ayahnya sendiri? Di dalam amplop itu, kata Pak Tirtayasa sambil menunjuk dokumen di tangan Anissa, terdapat sertifikat saham, surat-surat kepemilikan properti, dan yang terpenting, sebuah surat kuasa yang telah disahkan notaris. Surat itu menyatakan bahwa sejak hari ini, detik ini, seluruh aset, kekayaan, dan hak pengambilan keputusan milik Bapak Ridwan Kertapati, dialihkan dan dipercayakan sepenuhnya kepada putri tunggalnya, Anissa. Tangan Anissa gemetar hebat. Ia merobek segel amplop itu dengan jari-jari yang kaku dan mengeluarkan isinya. Di sana, di atas kertas-kertas berharga itu, tertera nama ayahnya di mana-mana. Realita yang ia kenal selama 2 tahun terakhir, kemiskinan, ketidakberdayaan, status menumpang, semuanya hancur berkeping-keping. Ia mengangkat kepalanya, menatap ayahnya yang terbaring tenang. Pak Ridwan menatapnya balik, matanya memancarkan kelegaan, kebanggaan, dan sebuah pesan yang jelas. Sekarang, kekuatan itu ada di tanganmu, putriku. Dokumen-dokumen di tangan Anissa terasa berat, seolah bobotnya bukan lagi sekadar beberapa lembar kertas, melainkan berat dari seluruh kebohongan dan rahasia yang telah membentuk hidupnya selama 2 tahun terakhir. Ruangan yang tadinya terasa damai kini berputar, lantainya seakan bergoyang di bawah kakinya. Pikirannya berlari kencang, mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle yang mustahil. Ayahnya yang ia rawat, yang ia anggap tak berdaya dan menyedihkan,
ternyata adalah seorang dalang jenius yang mengendalikan segalanya dari atas ranjang pesakitannya. Berbagai emosi berkecamuk di dalam dadanya. Ada rasa takjub dan bangga yang meluap-luap pada kecerdasan dan pandangan jauh ke depan ayahnya. Namun, terselip di antaranya, ada setitik rasa sakit yang tajam. Sebuah pertanyaan getir berbisik di benaknya. Kenapa, ayah? Kenapa ayah biarkan Anissa menanggung semua ini sendirian? Kenapa ayah tega melihat Anissa direndahkan setiap hari? Seolah bisa membaca pikiran Anissa yang kalut, Pak Tirtayasa angkat bicara dengan suara yang lembut dan penuh pemahaman. Ayah Anda perlu tahu, Bu Anissa, katanya. Sebelum beliau menyerahkan seluruh warisan dan kerja keras seumur hidupnya, beliau harus benar-benar yakin bahwa itu jatuh ke tangan yang tepat. Tangan yang tulus, yang mencintainya bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya. Beliau perlu tahu siapa yang akan tetap setia di sisinya saat beliau tampak tidak punya apa-apa lagi. Penjelasan itu menampar Anissa dengan lembut. Ia sadar, ini bukanlah sebuah hukuman untuknya, melainkan sebuah ujian. Ujian terberat yang pernah ia jalani, dan tanpa sadar, ia telah lulus dengan nilai tertinggi. Rencana ini, lanjut Pak Tirtayasa, sudah beliau siapkan jauh sebelum beliau terkena stroke. Beliau adalah penilai karakter yang ulung, Bu. Sejak awal, beliau sudah memiliki keraguan terhadap niat suami ibu. Stroke yang beliau alami hanya mempercepat pelaksanaan dari skenario yang sudah beliau rancang dengan matang ini. Tapi, bagaimana ayah berkomunikasi dengan bapak selama ini? Tanya Anissa, masih mencoba memahami. Kami punya kode kami sendiri, jawab sang pengacara. 1 kedipan untuk, ya? 2 kedipan untuk, tidak. Menggerakkan mata ke atas berarti, tolong jelaskan lebih detail. Ke bawah berarti, saya setuju. Butuh kesabaran, tapi sangat efektif. Pikiran ayah ibu adalah istananya, dan di dalam sana, beliau tetaplah seorang raja yang memegang kendali penuh. Penjelasan itu membuka mata Anissa. Ia mulai memutar ulang kepingan-kepingan memori selama 2 tahun terakhir dengan perspektif yang baru. Setiap keluhan Bima tentang uang. Setiap sindiran Ibu Ratna tentang biaya perawatan. Setiap tatapan merendahkan yang mereka lontarkan. Ayahnya tidak hanya terbaring pasif. Beliau mendengar. Beliau mengerti. Beliau merasakan setiap tusukan kata sama seperti dirinya. Rasa sakit Anissa untuk ayahnya kini berubah. Bukan lagi rasa kasihan pada orang yang lemah, melainkan rasa hormat yang luar biasa pada seorang pejuang yang memiliki kekuatan mental setegar baja. Ayahnya rela menelan semua penghinaan itu, menahan semua rasa sakit itu, demi sebuah tujuan yang lebih besar. Untuk membuktikan ketulusan putrinya dan membongkar kepalsuan menantu dan besannya. Rasa bangga dan haru itu kemudian mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan terfokus, tertuju pada Bima dan Ibu Ratna. Mereka bukan hanya tidak menghormati orang sakit. Mereka telah menghina seorang raja yang sedang menyamar menjadi pengemis di istananya sendiri. Dan mereka akan membayar mahal untuk itu. Seakan mengerti arah pembicaraan selanjutnya, Pak Tirtayasa berkata, dengan surat kuasa ini di tangan ibu kini memiliki hak hukum penuh atas seluruh aset yang tertera. Termasuk rumah ini. Secara hukum, ibu berhak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh dan tidak boleh tinggal di sini. Ibu juga memiliki kuasa untuk merombak jajaran manajemen di perusahaan. Semua keputusan kini berada di tangan ibu. Beban dari kekuatan baru itu terasa sangat berat. Anissa menatap dokumen di tangannya, lalu beralih menatap ayahnya. Ia memang marah, tapi mengambil langkah sebesar itu sendirian terasa menakutkan. Ia butuh penegasan. Ia butuh perintah. Ayah? Panggilnya lirih, suaranya kembali bergetar, namun kali ini bukan karena kesedihan. Apa yang harus Anissa lakukan sekarang? Seluruh perhatian di ruangan itu kini tertuju pada Pak Ridwan. Inilah momen penentuan. Pak Tirtayasa mengerti apa yang dibutuhkan Anissa, mengajukan pertanyaan yang lebih lugas. Pak Ridwan, mohon maaf saya bertanya langsung. Mengenai status tinggal Bapak Bima dan Ibu Ratna di properti ini,
Apa instruksi spesifik Anda untuk Putri Anissa? Pak Ridwan menatap putrinya dalam-dalam. Tatapannya seolah berkata, "Kamu kuat, putriku. Kamu bisa melakukan ini." Kemudian, dengan sangat perlahan namun pasti, ia mengalihkan pandangannya pada Pak Tirtayasa. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengerjapkan matanya 2 kali. Lambat, tegas, dan final. Tidak. Satu kata tanpa suara itu lebih keras dari teriakan manapun. Pak Tirtayasa mengangguk. Instruksi diterima. Bagi Anissa, 2 kedipan mata itu adalah sebuah dekrit. Sebuah perintah suci dari sang raja. Keraguan di hatinya sirna seketika, terhapus oleh gelombang kepastian. Ini bukan lagi tentang kemarahannya atau rasa sakit hatinya. Ini adalah tentang menjalankan wasiat ayahnya. Ini adalah tentang mengembalikan kehormatan dan martabat ayahnya. Getaran di tangannya berhenti. Ia berdiri lebih tegak. Punggungnya yang selama ini terasa membungkuk karena beban, kini terasa lurus dan kokoh. Ia melipat kembali dokumen-dokumen itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam amplop. Aura rapuh dan sabar yang selama ini melekat padanya kini berganti dengan aura otoritas yang tenang. Ia menatap Pak Tirtayasa dengan tatapan yang jernih dan mantap. "Baik, Pak Tirtayasa. Terima kasih banyak atas penjelasannya," ucapnya, suaranya terdengar tegas dan tidak lagi bergetar. "Saya mengerti sepenuhnya apa yang harus saya lakukan sekarang." Sang pengacara tersenyum puas. Tugasnya hari itu telah selesai. Ia melihat kelahiran seorang ahli waris yang baru. Setelah berpamitan dengan hormat pada Pak Ridwan dan Anissa, ia pun pergi meninggalkan rumah itu. Anissa kini berdiri sendirian di kamar ayahnya, memegang amplop coklat yang merupakan simbol kekuasaan barunya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang tertindas. Ia adalah seorang putri yang kini mengemban tugas untuk melindungi kerajaannya. Dan ia akan menunggu kepulangan para pengkhianat itu dengan sabar, siap untuk menyampaikan titah sang raja. Panggung untuk konfrontasi terakhir telah disiapkan. 3 hari berlalu dalam ketenangan yang hampir tidak pernah Anissa kenal sebelumnya. Rumah itu bernapas lega bersamanya. Tidak ada lagi suara bentakan di pagi hari, tidak ada sindiran pedas di meja makan, tidak ada aura pengawasan yang membuatnya selalu merasa bersalah. Untuk pertama kalinya, ia bisa merawat ayahnya dengan fokus penuh, tanpa harus membagi perhatiannya untuk melayani 2 tiran yang egois. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang damai. Ia membacakan berita dari koran untuk ayahnya, menceritakan kembali sinopsis film yang ia tonton di televisi, dan bahkan memutarkan lagu-lagu keroncong lawas kesukaan ayahnya. Ia berbicara pada ayahnya bukan lagi sebagai seorang perawat pada pasien, melainkan sebagai seorang putri pada sahabatnya, seorang kepercayaannya. Ia menceritakan semua ketakutannya, harapannya, dan kini, rencananya. Sebagai balasan, ia mendapatkan tatapan mata yang penuh dukungan, memberinya kekuatan yang ia butuhkan. Anissa sendiri telah berubah. Air mukanya lebih jernih, pundaknya lebih tegak. Ada ketenangan dalam setiap gerakannya. Rasa takut yang selama ini membelenggunya telah lenyap, digantikan oleh antisipasi yang dingin dan mantap. Ia tidak lagi cemas menunggu kepulangan mereka. Ia justru menantinya. Ia adalah seorang aktris yang telah hafal skenarionya, menunggu lawan mainnya naik ke atas panggung. Sore itu, sesuai jadwal di tiket mereka, Anissa tahu mereka akan segera tiba. Ia tidak menyiapkan sambutan apapun. Tidak ada masakan istimewa, tidak ada minuman selamat datang. Rumah itu hanya bersih dan rapi dalam keheningannya. Persiapan satu-satunya yang ia lakukan adalah meletakkan amplop coklat tebal dari Pak Tirtayasa di tengah meja kopi di ruang tamu. Benda itu tergeletak di sana, sunyi namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sebuah bom waktu yang menunggu untuk diledakkan. Anissa sendiri telah mandi dan berganti pakaian. Ia hanya mengenakan blus sederhana dan celana panjang kain, namun pakaian bersih itu terasa seperti baju zirah. Rambutnya ia ikat rapi ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang tenang dan siap. Tepat pukul 5 sore, suara deru mobil yang familiar terdengar memasuki halaman rumah. Suara itu tidak lagi membuat perut Anissa melilit seperti biasanya. Kini,
Suara itu terdengar seperti genderang perang yang ditabuh, menandai dimulainya babak akhir. Pintu depan terbuka dengan kasar, tanpa salam. Bima dan Ibu Ratna masuk dengan langkah pongah, menyeret koper dan menenteng beberapa kantong belanjaan. Kulit mereka tampak lebih gelap, hasil berjemur di bawah matahari Bali, dan wajah mereka memancarkan kepuasan diri yang angkuh. Nisa, kok sepi sekali rumah? Bantu angkat barang-barang ini, berat. Teriak Bima sebagai kalimat pembukanya, melempar tas travelnya ke lantai tanpa peduli. Aduh, panasnya Jakarta. Cepat buatkan kami minum yang dingin, Nisa. Sirup jeruk, jangan lupa pakai es batu yang banyak. Timpal Ibu Ratna, sambil mengipas-ngipasi wajahnya dengan sebuah kipas cendana murahan yang baru ia beli. Anissa muncul dari ruang tengah, berjalan dengan langkah yang tenang dan tidak terburu-buru. Ia tidak berlari untuk mengambil barang atau bergegas ke dapur seperti yang biasa ia lakukan. Ia hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan ekspresi yang datar. Selamat datang kembali, ucapnya singkat. Suaranya jernih dan tanpa emosi. Keheningan Anissa dan kurangnya pelayanan yang sigap itu langsung terasa janggal bagi mereka. Mereka berhenti sejenak dari kesibukan mereka dan menatap Anissa dengan heran. "Kamu kenapa?" tanya Ibu Ratna dengan nada menyelidik. "Masih marah soal liburan kami? Sudahlah, jangan seperti anak kecil. Kami bahkan bawakan oleh-oleh untukmu." Ia menunjuk sebuah tas kresek berisi gantungan kunci dan kaos murahan bertuliskan, Bali. Bima, yang lebih kesal karena tidak dilayani, menatap Anissa dengan jengkel. "Aku ini capek habis perjalanan. Nisa, jangan cari masalah, ya. Cepat ambilkan minum." Anissa tidak bergeming. "Silakan duduk dulu. Ada yang perlu kita bicarakan." Undangan untuk duduk itu lebih terdengar seperti sebuah perintah, bukan permohonan. Bima dan Ibu Ratna saling berpandangan, merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda. Namun, keangkuhan mereka membuat mereka menepis perasaan aneh itu. Sambil menggerutu, mereka merebahkan diri di sofa, melempar tas dan topi mereka begitu saja. Mereka langsung memulai sandiwaranya, pamer tentang kemewahan liburan mereka. Bima mengeluarkan ponselnya, menunjukkan foto-foto villa pribadi dengan kolam renang yang menghadap ke laut. Ibu Ratna menyahut dengan cerita tentang makan malam mahal di restoran tepi pantai, menyebutkan harga-harga fantastis seolah itu adalah hal yang biasa. "Lihat ini, Nisa. Kamar mandinya saja lebih besar dari kamar ayahmu," ejek Bima sambil menunjukkan sebuah foto. "Dan pelayanannya, luar biasa. Semua orang hormat pada kami. Tidak seperti di rumah ini," tambah Ibu Ratna, melirik tajam ke arah Anissa. Anissa hanya mendengarkan. Reaksinya yang datar membuat mereka frustrasi. Mereka mengharapkan kecemburuan, penyesalan, atau setidaknya rasa iri. Tapi Anissa hanya menatap mereka dengan tenang, seolah sedang menonton pertunjukan yang membosankan. Ketidakpeduliannya ini jauh lebih menusuk daripada pertengkaran. Itu meruntuhkan superioritas yang coba mereka bangun. Di tengah celoteh mereka, pandangan Bima akhirnya jatuh pada amplop coklat di atas meja. Benda itu tampak resmi dan tidak pada tempatnya. "Surat apaan tuh?" tanyanya sambil lalu, tangannya terulur untuk meraih amplop itu dengan seenaknya. Saat itulah Anissa bergerak. Dengan gerakan yang cepat namun tenang, ia meletakkan tangannya di atas amplop itu, menghentikan tangan Bima. "Jangan, Mas." Suara Anissa pelan, namun mengandung ketegasan yang membuat tangan Bima membeku di udara. Itu adalah nada suara yang belum pernah mereka dengar seumur hidup mereka dari mulut Anissa. Bukan suara istri yang memohon, bukan suara menantu yang takut, melainkan suara seorang pemilik rumah yang menetapkan aturan. Bima menarik kembali tangannya seolah tersengat listrik. Ia dan ibunya menatap Anissa dengan kaget. Suasana riang dari cerita liburan mereka lenyap seketika, digantikan oleh keheningan yang tebal dan penuh firasat. Mereka menatap wajah Anissa yang tenang namun tak terbaca, lalu beralih ke amplop coklat misterius yang kini dijaga olehnya. Sandiwara telah berakhir. Mereka sadar, kepulangan mereka kali ini bukanlah akhir dari liburan yang menyenangkan,
melainkan awal dari sebuah perhitungan yang tidak pernah mereka bayangkan. Keheningan di ruang tamu terasa tegang, syarat dengan listrik statis seperti udara sesaat sebelum petir menyambar. Bima menatap tangan Anissa yang menutupi amplop coklat itu, lalu beralih ke wajah istrinya yang tenang. Otoritas baru yang terpancar dari Anissa adalah sebuah anomali yang tidak bisa ia proses. Ini bukan Anissa yang ia kenal, bukan istri penurut yang selalu menunduk. Merasa kewibawaannya sebagai kepala keluarga terancam, amarah Bima pun tersulut. "Apa-apaan kamu ini, Anissa?" bentaknya, mencoba merebut kembali kendali dengan volume suaranya. "Sejak kami pulang, sikapmu aneh sekali. Apa maksudmu melarangku, suamimu sendiri, untuk menyentuh surat di rumah ini? Benar-benar sudah tidak punya sopan santun kamu, ya?" sahut Ibu Ratna, langsung memberikan dukungan pada putranya. "Diajari apa kamu sama bapakmu yang sakit itu sampai berani melawan suami?" Anissa menarik tangannya dari atas amplop itu perlahan. Ia tidak balas berteriak. Ia justru menatap lurus ke mata Bima, lalu beralih ke Ibu Ratna, dengan sorot mata yang dingin dan jernih. "Selamat menikmati liburannya," ucapnya, suaranya terdengar datar namun setiap katanya tajam seperti belati. "Kuharap itu semua sepadan, karena itu adalah liburan terakhir yang kalian nikmati dengan menggunakan uang dan fasilitas dari ayahku." Sesaat, Bima dan Ibu Ratna hanya bisa terdiam, bingung. Lalu, tawa Bima meledak, tawa yang dipaksakan dan penuh cemooh. "Hah? Uang ayahmu? Nisa, Nisa, sadarlah. Uang ayahmu itu sudah lama habis untuk biaya pengobatannya yang tidak ada habisnya. Semua ini," ia menepuk dadanya dengan angkuh, "adalah uang dari hasil kerja kerasku. Aku yang menghidupi kalian semua." "Kasihan sekali," timpal Ibu Ratna dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Sepertinya dia terlalu stres mengurus orang sakit sampai mulai berhalusinasi. Mungkin dia juga butuh liburan. Anissa tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Dengan gerakan yang anggun dan tanpa tergesa-gesa, ia mengambil amplop coklat itu. Ia tidak melemparkannya, melainkan membukanya dengan tenang. Satu persatu, ia mengeluarkan isinya dan meletakkannya di atas meja kopi di hadapan mereka, seperti seorang jaksa yang menyajikan barang bukti. "Pertama," katanya sambil meletakkan selembar dokumen tebal. "Ini sertifikat hak milik rumah ini. Silakan dibaca nama pemiliknya. Atas nama, Ridwan Kertapati." Mata Bima dan Ibu Ratna melebar. Bima menyambar kertas itu, membacanya dengan cepat, bibirnya bergerak tanpa suara. Kedua, Anissa meletakkan beberapa lembar dokumen lain dengan kop surat perusahaan. Ini adalah akta kepemilikan saham mayoritas dari perusahaan properti tempat Mas Bima bekerja. Dan nama pemiliknya, melalui sebuah perusahaan induk, sekali lagi, Ridwan Kertapati. Posisi, manajer, yang Mas banggakan itu hanyalah sebuah jabatan pemberian dari ayah. Wajah Bima yang tadinya memerah karena amarah kini mulai memucat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dan yang terakhir, Anissa meletakkan lembar pamungkas itu di atas meja. Sebuah surat dengan segel notaris yang resmi. Ini adalah surat kuasa mutlak, yang menyatakan bahwa seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak milik ayah, sejak hari ulang tahunnya 3 hari yang lalu, kini berada di bawah wewenang dan kendali penuh diriku. Hening. Suara AC menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di ruangan itu. Bima menatap dokumen-dokumen itu dengan tatapan kosong, sementara Ibu Ratna merampasnya, matanya bergerak liar dari satu baris ke baris lain, seolah berharap itu semua hanyalah kesalahan cetak. Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu," desis Ibu Ratna, suaranya bergetar. "Kamu menipu kami?" raung Bima, akhirnya menemukan kembali suaranya. Kemarahannya kini bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. "Jadi selama ini kalian berdua bersandiwara? Kalian sengaja mempermalukanku, membuatku terlihat seperti orang bodoh di rumahku sendiri." "Ini bukan rumahmu, Mas. Tidak pernah menjadi rumahmu," balas Anissa dingin. Menyadari bahwa kemarahan tidak akan berhasil, taktik mereka berubah drastis. Kepanikan mengambil alih.
Wajah angkuh Bima melunak, digantikan oleh ekspresi memelas yang menjijikkan. Ia beringsut mendekati Anissa. "Sayang." "Anissa, istriku," panggilnya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. "Dengar, kita ini suami istri. Harta kamu, ya, hartaku juga, kan? Itu hukumnya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Pasti ada kesalahpahaman." Ibu Ratna, melihat perubahan taktik anaknya, ikut bermain peran. Air mata buaya mulai menggenang di sudut matanya. "Iya, Nisa, nak. Maafkan ibu dan Bima, ya? Kami salah. Kami hanya terlalu lelah, makanya kemarin kami bersikap seperti itu. Tolonglah, jangan seperti ini. Pikirkan ibu, nak, ibu sudah tua. Ibu mau tinggal di mana nanti kalau diusir dari sini?" Pemandangan itu begitu menyedihkan. Dua manusia serakah yang baru beberapa menit lalu begitu angkuh, kini merendahkan diri mereka, memohon dan meratap. Tapi Anissa tahu, mereka tidak menyesali perbuatan mereka. Mereka hanya menyesali konsekuensinya. Mereka menangisi harta yang hilang, bukan hati yang telah mereka lukai. Anissa menatap mereka tanpa ekspresi, membiarkan mereka menyelesaikan sandiwara murahan mereka. Setelah tangisan Ibu Ratna mereda dan bujukan Bima habis, Anissa akhirnya angkat bicara. "Semua ini," katanya sambil menunjuk tumpukan dokumen itu, "sebenarnya bisa tetap menjadi milik kalian. Kalian bisa terus menikmati hidup nyaman di sini, seandainya saja kalian menunjukkan sedikit ketulusan. Sedikit saja rasa hormat pada pria yang telah memberikan segalanya untuk kalian." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Tapi kalian tidak. Kalian memilih untuk serakah. Kalian memilih untuk menari-nari di atas penderitaan ayahku. Kalian menganggapnya beban, padahal kalianlah parasit yang sebenarnya." Anissa berdiri, menandakan bahwa audiensi telah selesai. "Ayah sudah memberikan instruksinya kepadaku melalui pengacaranya. Dan aku, sebagai pemegang kuasa penuh, akan menjalankan perintahnya tanpa kompromi." Ia menatap lurus pada Bima, lalu pada Ibu Ratna. Wajah mereka kini dipenuhi horor dan penyesalan yang nyata. "Aku beri kalian waktu sampai besok pagi pukul 9. Kemasi semua barang-barang pribadi kalian yang bisa kalian bawa. Tepat jam 9, akan ada orang yang mengganti kunci rumah ini. Setelah itu, kalian tidak lagi punya hak sekecil apapun untuk menginjakkan kaki di properti ini." Setelah menjatuhkan vonisnya, Anissa berbalik. Ia tidak mau lagi melihat wajah mereka yang hancur. Ia berjalan dengan langkah mantap menyusuri lorong menuju kamar ayahnya, meninggalkan dua orang itu yang kini terduduk lemas di antara puing-puing dunia mewah mereka yang baru saja runtuh berkeping-keping. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran total di belakangnya. Malam itu, rumah megah tersebut tidak bisa tidur. Ada dua jenis keheningan yang saling beradu di bawah satu atap. Di satu sisi, ada keheningan yang tegang dan penuh amarah yang berasal dari kamar Bima dan Ibu Ratna. Terdengar suara laci yang dibanting, lemari yang digeser dengan kasar, dan sesekali, isak tangis frustrasi Ibu Ratna yang diselingi oleh gerutuan Bima yang menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Mereka sedang membongkar kehidupan nyaman yang selama ini mereka anggap sebagai hak abadi. Di sisi lain, di kamar Pak Ridwan, ada keheningan yang damai dan khusyuk. Anissa duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangannya yang kini terasa lebih hangat. Ia tidak banyak bicara, begitu pula ayahnya. Namun, dalam diam itu, mereka berbagi pemahaman yang mendalam. Beban berat yang selama ini menghimpit pundak mereka berdua telah terangkat. Anissa merasa seperti baru saja menyelesaikan sebuah perang panjang. Dan kini ia bisa beristirahat di sisi panglimanya. Ia menatap wajah ayahnya yang tampak lebih tenang dari biasanya, dan ia tahu, mereka telah menang. Pagi menjelang dengan warna langit yang pucat. Anissa sudah bangun dan menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya dan ayahnya. Ia tidak lagi memasak untuk 3 orang. Dapur terasa lebih luas, meja makan tidak lagi sesak. Tepat pukul 8:30, Bima dan Ibu Ratna keluar dari kamar mereka untuk yang terakhir kalinya. Penampilan mereka sungguh menyedihkan.
Wajah yang kemarin pulang dari liburan dengan angkuh, kini kuyu, sembab, dan penuh guratan kebencian. Bima, yang selalu tampil necis, kini mengenakan kaos kusam dengan lingkaran keringat di ketiaknya. Ibu Ratna, yang selalu berdandan, kini tampil pucat tanpa riasan, rambutnya diikat asal-asalan. Kesombongan mereka telah luruh, hanya menyisakan ampas kepahitan. Mereka menyeret koper mereka sendiri, terhuyung-huyung di bawah beban barang-barang yang kini terasa seperti beban dosa. Anissa berdiri di ujung lorong, mengawasi mereka dalam diam. Ia bukan lagi istri atau menantu yang takut, melainkan seorang eksekutor yang memastikan hukuman dijalankan. Bima berhenti di hadapan Anissa, matanya menyiratkan kebencian yang mendalam. Kau akan menyesali ini, Anissa. Kau akan sendirian dan tidak akan bisa mengurus semua ini, desisnya. Sebuah ancaman terakhir yang terdengar kosong. Anissa hanya menatapnya. Aku tidak sendirian. Aku punya ayah. Saat itulah bel berbunyi. Tepat pukul 9 pagi. Anissa membuka pintu dan mempersilakan seorang tukang kunci profesional masuk. Pemandangan ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Bima dan Ibu Ratna. Mereka harus berjalan keluar dari rumah itu, melewati seorang asing yang menjadi saksi bisu pengusiran mereka. Tanpa sepatah kata pun lagi, mereka melangkah keluar dari pintu untuk terakhir kalinya. Mereka masuk ke dalam mobil, yang Anissa tahu dari dokumen akan segera ia tarik kembali atas nama perusahaan. Mesin mobil dinyalakan dengan kasar, dan dengan decitan ban yang marah, mereka pergi dari halaman rumah itu, lenyap dari kehidupan Anissa selamanya. Anissa menutup pintu. Ia bersandar sejenak di baliknya, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Udara di rumah ini terasa bersih. Suara bor dari tukang kunci yang mulai bekerja mengganti silinder kunci terdengar seperti musik di telinganya. Itu adalah suara masa lalu yang sedang dibongkar dan digantikan oleh keamanan masa depan. Setelah pekerjaan selesai dan tukang kunci itu pergi, Anissa mulai berjalan mengelilingi rumahnya. Ia membuka semua jendela dan pintu, membiarkan angin pagi yang segar masuk dan mengusir hawa pengap yang telah lama menetap. Ia masuk ke kamar yang baru saja ditinggalkan Bima dan ibunya. Aroma parfum dan keserakahan masih sedikit tertinggal. Tanpa ragu, ia membuka lemari, mengumpulkan sisa-sisa pakaian dan barang yang tertinggal, memasukkannya ke dalam kantong sampah. Ia tidak akan menyimpan sejengkal pun kenangan tentang mereka. Rumah ini akan dibersihkan, disucikan. Beberapa hari kemudian, kehidupan Anissa menemukan ritme barunya. Pagi hari diisi dengan merawat ayah, namun siangnya diisi dengan pertemuan bersama Pak Tirtayasa. Ia mulai mempelajari kerajaan bisnis yang dibangun ayahnya. Istilah-istilah seperti portofolio saham, aset properti, dan rapat dewan direksi yang tadinya asing, kini mulai ia pahami. Ia menemukan bahwa ia memiliki bakat dan ketajaman bisnis warisan dari ayahnya. Ia bukan lagi hanya seorang perawat. Ia adalah seorang penerus. 1 minggu setelah hari perhitungan itu, sore yang cerah menyelimuti rumah yang kini damai. Anissa mendorong kursi roda baru yang lebih nyaman untuk ayahnya, membawanya ke teras belakang yang menghadap ke taman yang terawat. Mereka duduk berdampingan, menikmati hangatnya sinar matahari senja. Pak Tirtayasa bilang, kinerja perusahaan sedikit menurun selama 3 tahun terakhir, kata Anissa, suaranya kini penuh percaya diri. Ia berbicara pada ayahnya bukan lagi untuk berkeluh kesah, tapi untuk berdiskusi. Aku punya beberapa ide untuk program pemasaran yang baru. Menurut ayah, bagaimana kalau kita mulai menyasar segmen keluarga muda untuk proyek perumahan kita yang di selatan? Ia menoleh pada ayahnya, menantikan jawabannya. Pak Ridwan menatapnya, matanya berkilauan dengan rasa bangga yang tak terhingga. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata, namun sorot matanya mengatakan segalanya. Lakukanlah, putriku. Aku percaya padamu. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tangan kanan Pak Ridwan, yang sejak hari ulang tahunnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, terangkat perlahan. Gerakannya kini lebih kuat, lebih mantap. Ia mengulurkan tangannya ke arah Anissa. Anissa menyambut uluran tangan itu, menggenggamnya erat.
Tangan yang dulu membangun sebuah kerajaan, tangan yang melindunginya saat kecil, dan tangan yang memberinya kekuatan untuk berjuang, kini berada dalam genggamannya. Mereka duduk di sana dalam diam, ayah dan anak, menatap langit senja yang berubah warna menjadi keemasan. Beban masa lalu telah sirna, digantikan oleh hamparan masa depan yang cerah dan penuh kemungkinan. Di rumah yang telah kembali menjadi istana mereka, fajar yang baru telah benar-benar tiba.